Halo, selamat sore. Nah, ini sedikit saya mau menjelaskan ya. Kadang ada yang tanya, kenapa itu candlestick momentum sell-nya berarti tidak di re-entry seperti itu ya. Nah, ini karena marketnya yang jalan market kripto, saya mau jawab lewat sini aja ya. Mudah-mudahan lekas paham. Nah, di sini ya. Ini signal tadi pagi running lumayan tinggi ya. Signal tadi pagi itu menunggu ini ya, ketika ada ekstrim, double ekstrim kan kita pasang garis di sini, ada candle reverse, maka kita tinggal nunggu candle yang merah ini waktunya habis atau ganti candle selesai, kita entry ya. Nah, ini naiknya lumayan tinggi. Nah, ini salah satunya mungkin pertanyaan yang ditanyakan seperti ini ya, ada kejadian momentum sell seperti ini. Nah, mungkin maksudnya begitulah. Nah, ini kenapa enggak di re-entry? Nah, saya menjawabnya seperti ini ya. Karena bukan, lebih mudahnya karena bukan yang pertama kali terjadi momentum ya. Jadi bila mana ini momentumnya sudah berulang kali, bisa persentasinya itu kecil ya untuk di re-entry. Jadi ini contoh mudahnya ya. Berarti yang di follow yang ini ya, yang candlestick pertama menyentuh close di bawah BB low, jadi ini yang di follow. Jadi makanya ini re-entry, turun lagi, re-entry, turun lagi, re-entry ya, karena nggak mampu melepasi mid BB dan EMA 510, makanya dia ke bawah. Nah, kalau sudah di sini, nah bisa fail ya. Kalau kita ambil misalkan re-entry-nya pas nyampe mahi sini diambil, udah ke bawah floating. Nah, ini salah satunya setupnya BBMA ya, ketika re-entry daily H4-nya ekstrim jadi REE, jadi RME, jadi REM, itu setup lengkapnya untuk pembalikan ya, atau bisa dikatakan reversal ya. Jadi kalau ada setup kayak gitu, hati-hati untuk selnya, karena apa aja bisa ditabrak. Contohnya di sini ya, di H1 ini ya. Nih, di sini MA510 ditabrak, mid BB ditabrak, udah nggak berlaku ini. MA50 ini bisa ditabrak ini. Ini bisa bikin momentum di sini kan, targetnya apa, H4 gitu ya. Jadi kalau udah reversalnya punyanya BBMA itu udah ini bisa ketabrak semua. Kita bisa lihat di H4-nya coba ya, apakah H4-nya udah sampai apa belum. Nah, di H4-nya ini baru nyampe mahinya, jadi udah TP ya. Jadi nah, di sini saya akan menjelaskan juga seperti ini. Entry di H4 MHV ini kan level 1. Nah, ketika entry di H4 ini minimal ke atas itu kan 3 candle ataupun ke bawah 3 candle ya, re-entry H4 minimal 3 candle seperti itu ya. Jadi kalau entry di sini boleh lah TP di sini ya. Nah, ini mah ini boleh TP di sini ataupun di mid BB ini karena target ya, ketika MHV ini ya. Ini target karena di sininya ekstrim TPW MHV, pastinya targetnya adalah membuat cisak B seperti itu ya. Jadi membuat cisak B, nanti baru re-entry, baru naik ke atas, atau mungkin bisa saja nggak langsung re-entry seperti itu ya. Jadi ini setupnya BBMA kalau udah lengkap, hati-hati ya, apa aja yang ada di atasnya bisa ditabrak. Ini MA50 aja ditabrak ini ya. Nah, ini karena setupnya BBMA itu reversal ya. Kalau kita mau ngikutin yang ini, jangan ambil yang sudah terjadi di bawah, ambil yang ada di atas. Misalkan kayak ini candle momentum sell, sampean ambilnya di atas sini. Nah, ini kan terjadi kan seperti ini ya, dia nggak mampu break mid BB MA 510, turun dia minimal 3 candle, ini malah lebih ya, 3 candle ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau entry H4 ini, misalkan entry-nya tadi pagi, ya udah lihat aja 12 jam kemudian seperti itu ya pasti ini. Nah, ini kan time frame kedua. Nah, sekarang kita lihat time frame ke satunya. Time frame ke satu itu kan daily. Nah, daily itu re-entry-nya daily itu minimal 3 candle gitu. Jadi kalau kita entry-nya di H4 sana ya, entry di H4 sana, terus re-entry-nya dari sini, dari daily. Ini ada momentum ya. Ya, kita menargetkan 3 hari ke depan, boleh targetnya sini. Makanya kalau mau hold, kita break even ya, aman kan? Udah kita targetkan 3 hari ke depan gitu ya, karena ini punyanya daily. Re-entry momentumnya daily itu minimal 3 hari. Jadi kalau sekarang misalkan hari Sabtu, Minggu, mungkin Senin pagi ini bisa nyampe sini ya pas open market atau sebelum open market gitu. Ini karena ini kan target ya, ke atas ini tuh target, mau ke mahi sini tuh target sampai ke sini shadow tertinggi ini. Nah, seperti itu. Jadi jangan kaget bila mana H1, contoh misalkan H1
itu sebenarnya bukan reentry gagal ya. Jadi H1 itu kalau sudah diambil pastinya dia akan ke H4 gitu. Mau ambil ke bawah mau ke atas itu seperti itu, akan ada pengulangan gitu. Jadi misalkan sudah ambil lo BB-nya H1 di sini, ini udah diambil nih ya, contoh di sini diambil ke atas, kita harus close karena apa? Dia akan turun lagi untuk mengambil BB lo-nya H4 gitu. Jadi kalau kita entry di H1 ini belum nyaman, kalau menurut saya itu belum nyaman, ini nyampe atas harus tutup gitu. Karena dia bisa turun kalau BB-nya lagi H4 karena target kedua setelah reentry-nya dari daily gitu. Jadi aman ya kalau menurut saya itu entry enak itu di H4. Di H4 ini adalah entry paling enak kalau menurut saya. Karena apa? Kita selalu akan menunggu MHV di H4 gitu. MHV atau ekstrim itu boleh gitu. Ketika ekstrim kita akan nutupnya TPW. Kalau MHV kita nutupnya sampai terjadi G-Shark buy gitu. Jadi ini targetnya ke atas ini ya, candle yang ini membuat G-Shark buy. Bisa di backtest untuk yang SAU USDT ya, itu yang gold itu bisa, itu sama kan, kemarin sama itu. Jadi targetnya persis kalau untuk setupnya BBMA itu akan berlaku di pair yang berbeda itu sama gitu. Jadi boleh yang lihat yang gold kemarin naiknya dari mana, targetnya kemana, seperti yang bikin setup apa itu bisa. Ini sama kok sama gold juga kok, kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk pertanyaan yang kenapa H1-nya tidak di reentry, ya mungkin ini bisa menjawabnya ya dari kripto ini ya. Jadi ini targetnya ya membuat G-Shark buy gitu. Nanti bisa saja dia langsung ke sini ya, tidak memberikan reentry langsung. Kalau nggak memberikan reentry dia targetnya ke sini. Kira-kira seperti itu ya. Ya mudah-mudahan bisa jelas ya ini semuanya penjelasannya ya, untuk yang mempertanyakan kenapa H1-nya nggak di reentry seperti itu ya. Oke, terima kasih.